Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, kembali kita dapat bersama kembali di acara doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum memulai di sepanjang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meminta pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Biar apa yang terjadi hari ini sesuai seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh bangun tidur dengan kondisi yang baik Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami di sepanjang hari ini. Engkau tuntun kami Tuhan. Engkau sertai kami di dalam jalan pertobatan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh dari hari ke harinya menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, kita bersyukur, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Karena Dia yang maha tinggi mau rela turun ke bumi. Dia datang menjadi seorang manusia. Dia menebus dosa kita. Oleh karenanya kita boleh diselamatkan. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian terlalu besar kasih-Mu ya Bapa di dalam hidup kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat kasih-Mu ya Bapa, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lebih sungguh lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Telah kami lihat Tuhan bukti kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikanku dengan darah-Mu. Amin. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau rela menderita bagi hidup kami Yesus. Kau gantikanku, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Telah
terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lebih sungguh lagi katakan terlalu besar. Begitu besar kasih-Mu bagi hidup kami Yesus. Amin. Engkau rela mati Tuhan, menyerahkan nyawa-Mu Tuhan. Engkau disiksa, Engkau disalibkan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami Yesus. Darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau curahkan darah-Mu bagi kami. Pengorbanan-Mu yang begitu besar. Haleluya. Keselamatan dari-Mu kami bersyukur. Kau Bapa yang baik, Kau mengasihi kami. Kami menyembah segalanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, pengorbanan-Mu mulia. Terima kasih, Kau rela mati bagi kami. Kau relakan nyawa-Mu, Kau selamatkan kami. Kau tebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu jemaat terkasih, ketahuilah bahwa kita itu adalah biji matanya Tuhan. Kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Oleh karenanya kita telah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, melainkan dengan darahnya yang begitu mulia, dengan tubuhnya yang begitu kudus. Dia relakan nyawanya bagi kita. Dia yang maha suci mengosongkan diri menjadi manusia demi menebus dosa kita semua. Mari Bapak Ibu, kita mau ingat akan hari itu di mana Yesus menderita kesakitan demi kita semua, menggantikan hidup kita. Mari kita mau bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Yesus. Begitu mulianya Kau Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar
dan noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh karena kasih-Mu yang begitu mulia, Yesus. Kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami Tuhan seperti Engkau ingin. Jadilah padaku Seperti yang Kau ingini. Kita nyanyikan dari awal lebih sungguh lagi. Dengan segenap hati kita katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah-Mu Tuhan yang begitu mahal, yang begitu suci. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau tiada cacat, tiada celah dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku hanya oleh karena kasih dan pengorbanan-Mu, Yesus. oleh Genap kasih dan pengorbanan-Mu, dengan sungguh katakan, mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati. Tuhan, Kamu mau merelakan Tuhan segala keegoan kami Tuhan, segala keinginan kami Tuhan. Kami mau mematikan manusia lama kami Tuhan. Itu komitmen kami Yesus. Amin. Sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan hidup
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, dunia ini digambarkan seperti dunia yang hambar oleh Tuhan sendiri loh. Ya, nanti kita akan merenungkan hal ini. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, ajari kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang hambar ini untuk menjadi garam. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih kami miliki sampai saat ini. Biarlah hidup kami ke depan semakin hari semakin menggarami dunia yang hambar ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa fungsi garam adalah memberikan rasa asin kepada makanan atau minuman. Ya. Jadi kalau dunia ini diibaratkan sesuatu yang hambar, maka kita diibaratkan garam dunia. Satu nas Alkitab menjelaskan hal ini dari Matius 5 ayat 13. Tuhan Yesus berkata begini, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kita adalah garam dunia. Artinya kita yang menggarami dunia ini. Nah, kalau garam itu menjadi tawar, nggak ada gunanya lagi. Kalau kita ini tidak bisa menggarami dunia, tidak bisa mempengaruhi dunia, maka kita tidak berguna. Kalau kita menjadi sama dengan dunia ini, yaitu tawar, hambar, maka kita tidak ada gunanya lagi. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Sebab kalau kita serupa dengan dunia ini, ya kita nggak jadi garam. Tawar. Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Kita diperintah untuk mengalami pembaharuan akal budi. Roma 12 ayat 1-2 bisa dibaca secara lengkap. Sebab jika tidak demikian, hidup kita tidak ada gunanya. Dan sama persis dengan orang dunia, lalu buat apa? Ya, untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan supaya menjadi garam dunia, yang menggarami dunia, yang mempengaruhi dunia ini. Jangan kita yang terpengaruh oleh dunia. Terbalik, saudara ya. Jadi arti memberi garam itu memberi rasa. Yang lain mengawetkan. Sesuatu yang diasinkan itu kan awet, saudara. Ya intinya garam itu adalah mempengaruhi dunia ini. Menjadi garam dunia. Nah kalau kita sendiri sudah tidak bisa mempengaruhi dunia ini, artinya kita pun ikut hambar. Menjadi seperti dunia. Seperti orang dunia. Maka hidup kita tidak ada gunanya lagi di hadapan Tuhan. Itu yang akan disampaikan melalui ayat ini oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi, tetapi pengaruh apa yang dimaksud dengan garam dunia ini? Yang pertama, hidup kita harus mempengaruhi secara positif orang-orang di sekeliling kita. Sehingga orang yang dulunya berpikir secara duniawi, kita garami menjadi berpikir secara surgawi. Menjadi beda. Makanya dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Makanya setiap apa yang keluar dari mulut kita ini jangan yang merusak. Jangan tentang gosip, jangan tentang fitnah,
tapi terutama tentang sesuatu yang membangun, yang memberkati tentunya. Itulah fungsi menjadi garam itu, melalui mulut, melalui perbuatan nyata, dan sebagainya. Ya, dan kita harus menjaga kekudusan hidup kita, supaya kita tidak seperti dunia ini, hambar. Itu yang dimaksud ya, saudara ya. Jadi mempengaruhi di situ adalah memberikan dampak positif, memberikan teladan, memberikan berkat jasmani, apalagi membagikan keselamatan, kebenaran dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itulah artinya kita menggarami. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus ibarat rasa itu hambar. Kita garami dia supaya ia mengenal Tuhan Yesus, sehingga hidupnya diselamatkan. Nah, itu seperti menggarami sesuatu yang hambar. Ya. Jadi janganlah kita hidupnya hambar. Jadi kita tidak ada gunanya sama sekali. Bayangin kalau di dunia ini tidak ada garam. Semua makanan tidak enak. Bayangkan satu rasa asin itu dihilangkan. Nggak ada yang asin di dunia. Wah, itu tidak enak sekali. Makanya garam dipakai Tuhan untuk mengilustrasikan bahwa kita harus seperti garam. Memberi rasa kepada dunia ini. Memberi rasa yang enak. Membagi kebenaran. Membagi keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Supaya banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Supaya banyak orang menjadi asin, tanda kutip. Karena garam. Karena kitalah yang menggarami. Dunia ini hambar tanpa kebenaran. Tanpa kasihnya Tuhan. Itu hambar, saudara. Makanya Tuhan berkata, akulah terang dunia. Kita pun harus jadi terang dunia. Dalam kasus ini adalah garam. Jadi kita harus menjaga keadaan kita supaya tetap menjadi asin, tidak menjadi tawar, tidak menjadi seperti orang dunia dalam aplikasinya begitu. Ya, oleh sebab itu kita tidak boleh kompromi terhadap dosa. Say no to dosa. Jangan buat dosa alasannya apapun. Dan kalau kita mau menjadi garam, kita harus berani menyampaikan kebenaran. Tentu saja dengan kasih, ya. Harus berani apapun risikonya. Nah, setelah itu yang terakhir ya, berbuat dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, supaya kita bisa efektif menjadi garam dunia ini. Ya, jadi kalau hari ini masing-masing kita harus mengevaluasi diri. Apakah selama ini aku menjadi garam, ataukah aku sendiri sudah tawar? Orang yang sudah tawar hati mana bisa jadi garam? Gak bisa, saudara. Makanya mari kita bertobat lagi di pagi hari ini. Kalau kita masih punya kesempatan untuk belajar terus, sehingga kita mengalami perubahan akal budi, sehingga kita bisa menjadi garam dunia. Seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Gitu ya, saudara ya. Jadi hidup satu kali ini jangan hambar. Jangan yang penting aku gak buat dosa tapi tidak peduli sesamanya. Itu garamnya jadi tawar, hambar. Yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi garam. Kitalah yang memberkati banyak orang. Saya rasa ini cukup jelas ya. Jadi jangan sampai hidup satu kali ini tawar, maka tidak ada gunanya, kata Tuhan. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pencerahan di pagi hari ini. Biarlah melalui firman yang kami dengar, renungan yang kami dengar, kami disadarkan, kami diubahkan. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula.
juga untuk seluruh teman-teman pelayanan, semua jemaat Tuhan dimanapun berada yang rindu akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.